Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leke Indah Lia dari kelas C dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial menginstal VirtualBox dan Ubuntu. Yang pertama itu kita download dulu VirtualBox dan Ubuntunya. Nah, VirtualBox yang kita gunakan adalah VirtualBox versi 7.0.14. Terus yang Ubuntu itu versinya 22.04.3. Nah, setelah kita install satu persatu, terus tampilannya nanti seperti ini. Yang ini VirtualBox dan yang ini Ubuntu. Setelah itu, kita langsung saja install VirtualBox-nya. Ini kita klik. Nah, di sini kita klik ya. Nah, kita tunggu sebentar untuk install VirtualBox-nya. Oke, nah di sini kita klik finish ya. Nah, setelah muncul bagian ini, itu kita klik yang new. Nah, setelah itu bagian nama ini kita isi dengan nama kita. Nah, kalau udah, sebentar kita tambahin NPM dulu. Dan jangan lupa kelasnya. Nah, ini biarkan aja kayak gini. Terus di sini kita pada Microsoft Windows itu kita ganti Linux. Setelah itu yang ini biarin aja. Kita next. Nah, yang di sini itu di sini kita ganti prosesornya menjadi 2. Nah, buat yang lain itu biarin aja, kita ngikutin aja setelan dari sini. Terus kita next. Nah, di sini kan di sini 20 giga itu kita ganti jadi 30 giga. Di sini 4 MB terus 2 TB. Oke. Langsung kita next aja. Nah, di sini tuh yang udah kita isi tadi. Di sini namanya mesin name, terus tadi yang udah kita ganti di size-nya 30 giga. Nah, terus kita langsung finish aja. Nah, kalau udah muncul bagian ini, itu kita ke setting dulu. Nah, terus kita ke storage. Setelah itu klik yang ini. Nah, di sini itu kita pilih yang choose a disk file. Nah, di sini kita cari Ubuntu yang udah kita download tadi. Nah, yang ini ya, kita taruh di tempat yang mudah buat kita cari. Nah, kalau udah langsung klik open. Nah, setelah kita tambahkan itu, ini kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita klik start. Nah, di sini saya cepetin aja supaya nggak terlalu panjang durasinya.
Setelah ini kita langsung install Ubuntu aja. Terus continue. Nah, yang di sini itu kita ganti jadi something else. Nah, setelah muncul ini tuh kita klik yang new partition table, terus continue. Nah, udah muncul bagian ini yang free space. Itu kita klik aja di sini. Setelah itu yang bagian size ini kita ganti jadi 20.000. Kita ganti jadi 20.000 MB. Terus yang type for the new partition ini biarin aja. Terus location for the new partition juga biarin aja. Nah, ini juga sama dibiarin. Terus yang di sini kita tambahin slice. Slice. Nah, terus yang bagian ini tuh kita tambahin slice, terus kita klik OK. Nah, setelah muncul yang ini, itu kita klik lagi yang free space di bawah. Terus di sini yang size ini kita ganti jadi 4096. Terus yang type for the new partition itu kita ganti jadi logical. Terus yang di sini use as itu kita ganti, terus cari yang swipe area yang ini. Terus kita klik OK. Nah, setelah ini itu kita ke bawah lagi ke free space lagi. Terus di sini yang ini biarin aja semuanya. Terus di bagian sini itu kita tambahin slice home. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu ini udah selesai semua ya. Kita pastiin semuanya udah selesai. Nah, kalau udah selesai, itu kita langsung aja install di sini, install now. Terus klik continue. Continue lagi. Nah, continue. Oke, di sini kita tunggu aja dulu. Lagi proses install. Nah, kalau udah muncul bagian peta kayak gini, itu ini ganti Jakarta. Oke. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu di sini kita masukin nama kita. Di sini. Nah, setelah itu di sini kita buat passwordnya, password kita. Terus di sini juga. Setelah kita buat password itu di sini ada buat loginnya. Kalau kita pilih yang ini berarti kita setiap mau login itu masukin dulu passwordnya. Terus kalau kita klik yang login automatic ini itu kita bakal otomatis login ke VirtualBox-nya tanpa masukin password. Tapi di sini saya pilih yang require my password to login ya. Terus kita klik continue. Nah, di sini kita langsung masuk ke penginstalan. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, maaf tadi lupa ke record. Jadi setelah install now selesai, itu nanti akan muncul menu restart ya. Nah, di situ kita klik bagian restartnya. Setelah itu kita enter. Nah, nanti setelah enter dia akan loading Ubuntu dan nanti muncul profile kayak gini. Nah, terus kita klik aja bagian profile ini.
Nah, di sini kita masukin password yang udah kita buat tadi. Oke, enter aja. Nah, kalau udah muncul kayak gini tuh kita skip aja. Nah, di sini kita klik next, terus next lagi, terus kita klik yang done. Oke, setelah selesai kayak gini itu kita bisa ke terminal dari Ubuntu menggunakan shortcut CTRL plus ALT plus T. Nah, kalau udah keluar terminalnya kayak gini, itu kita bisa buka menu buat menyimpan berkas. Terus kalau kita mau tahu direktori mana yang sedang kita buka, itu kita ketik aja pwd, terus enter. Nah, setelah kita tahu direktori mana yang sedang kita buka, itu kita bisa masukin perintah selanjutnya, yaitu ls. Nah, ls ini gunanya itu untuk menampilkan informasi mengenai direktori yang sedang kita buka tadi. Selain pwd dan ls, itu ada yang namanya cd. cd ini gunanya adalah untuk berpindah folder gitu. Misalkan, nah kita kan tadi ada di home. Nah, terus kita misalkan mau ke di home itu tadi ada beberapa folder, dan ternyata ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, snap, template, sama videos. Nah, di sini misalkan kita mau masuk ke dokumen, kita klik cd, terus spasi nama foldernya, dokumen, terus enter. Nah, sekarang kita udah berada di dalam folder dokumen ya. Nah, setelah itu kita cek di dokumen ada apa aja, ada folder apa aja. Ternyata di dokumen tuh belum ada folder apa-apa. Nah, kalau misalkan kita mau back ke folder sebelumnya, itu kita bisa klikkan komennya tuh cd spasi titik-titik gini, terus enter. Nah, ini kita udah balik lagi ke folder yang pertama tadi, di home. Nah, kita cek beneran di home atau bukan, itu pakai pwd lagi. Nah, benar ya, kita ada di home. Nah, jadi kita udah tahu 4 komen nih, ada pwd, ls, terus cd, terus cd titik-titik. Jadi pwd tadi untuk tahu kita ada di folder mana atau direktori mana, terus ls ini untuk ngelihat apa aja isi dari direktori itu, terus cd ini untuk kita pindah direktori, dan cd titik-titik ini buat balik lagi ke direktori sebelumnya. Setelah itu, kalau misalkan kita mau nambahin folder baru, itu kita bisa pakai komen namanya mkdir. Di sini kita klik aja mkdir, terus kita tulisin nama folder yang mau kita buat. Misalkan di sini saya buat namanya itu praktikum SO. Nah, terus kita klik enter. Nah, di sini kita bisa cek apakah praktikum SO ini udah masuk ke dalam home. Kita cek lagi pakai pwd, terus ls. Nah, di sini udah kelihatan ya kalau praktikum SO tuh udah jadi salah satu folder di home. Nah, tadi kan kita udah tahu komen buat membuat folder baru. Nah, sekarang kita buat file baru. Nah, kita masuk dulu ke folder yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita udah ada di folder praktikum SO. Terus kita membuat file baru, itu kita pakai komen namanya nano spasi
mau nama file kita itu. Misalkan di sini saya buat nama filenya pertemuan 1. Oke, pertemuan 1. Terus tinggal kita enter. Nah, kalau udah muncul kayak gini tuh kita bisa ketik buat isi dari filenya, isi apa aja. Di sini kita tulis isi filenya. Terus kalau kita mau save, setelah kita buat isi filenya, kita mau save itu kita ketik shortcutnya itu Ctrl X. Terus nih ada save modified buffer, itu kita klik yang Y. Setelah itu tekan enter. Nah, setelah itu kita mau cek nih, file yang baru tadi itu kita ketik aja ls lagi. Nah, di sini kalau yang warna putih ini dia menandakan file. Nah, kalau biru itu berarti dia foldernya. Jadi gitu aja tutorial sebagai tugas minggu ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.